Halo pejuang SNBT 2023, bagaimana nih persiapannya? Tidak terasa ya, ternyata pelaksanaan UTBK SNBT sudah semakin dekat. Oleh karena itu, dari sekarang, kalian harus mulai melakukan persiapan baik secara fisik, mental, maupun persyaratan pendukung lainnya. Dan juga, kalian juga harus menghindari hal-hal yang dapat membuat kemungkinan kalian tidak lolos. Apa aja ya? Berdasarkan pengalaman dan pengamatanku, terdapat 10 hal yang dapat membuat peserta tidak lolos UTBK SNBT. Di antaranya yang pertama, kesalahan administrasi. Yang sering banget ini tentang foto, yaitu pas foto peserta yang wajahnya tidak jelas alias buram. Selain itu, juga masih ada yang pakai foto selfie dengan menggunakan berbagai efek atau filter, bahkan dengan bergaya bak model. Kemudian pas foto yang diisi foto idol, foto anime maupun backgroundnya yang salah, karena harusnya kan backgroundnya itu polos ya. Tetapi kadang masih ada yang pakai background kayak ala-ala gitu loh. Niatnya biar bagus sih, cuma malah jadi tidak lolos karena tidak sesuai dengan ketentuan foto dari BP3 Kemdikbud. Yang kedua yakni memalsukan data. Hal seperti ini tuh pernah terjadi di UTBK 2022, yang mana ada peserta yang ngaku-ngaku sebagai penyandang disabilitas supaya mendapatkan fasilitas yang memang dipersiapkan untuk peserta penyandang disabilitas. Kasus ini pernah aku bahas di videoku yang membahas mengenai kecurangan UTBK 2021 atau 2022 lah. Akhirnya, karena terbukti melakukan tindak pemalsuan data, peserta tersebut didiskualifikasi oleh panitia sehingga tidak bisa mengikuti UTBK atau bahkan lolos UTBK SBMPTN pada saat itu. Yang ketiga, tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, UTBK ini tidak ada pelaksanaan ujian susulan ya. Jadi kalau kalian tuh udah nggak berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan, ya udah, kalian tidak bisa ikut tes. Meskipun sudah bayar sekalipun itu tetap nggak bisa, jadi uangnya hangus gitu. Maka dari itu, ingat baik-baik ya jadwalnya, dan juga jaga kesehatan. Jangan sampai pas tes, kalian tuh malah sakit sehingga tidak bisa datang. Saran aku kalau bisa, kalian sudah berada di lokasi UTBK 1 jam sebelum tes. Sehingga, kalian tuh bisa tahu ruangannya dan nggak salah. Karena di lokasi UTBK nanti tuh terdapat banyak ruangan yang akan difungsikan juga sebagai lokasi tes atau sebagai ruangan tes. Jadi supaya kalian tuh nggak bingung, ruangan mana yang akan kalian gunakan untuk tes. Lanjut yang keempat, yakni terlambat. Nah, ini masih berkaitan dengan penjelasan yang nomor 3 tadi ya. Apabila kalian terlambat, itu juga tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan tes. Jadi gimana? Ya udah deh, nggak bisa ikut UTBK di tahun itu juga. Ikutnya tahun depan. Itu pun kalau misalkan kalian masih masuk dalam persyaratan pesertanya. Yakni batasnya kan lulusan 2 tahun sebelumnya gitu kan. Oh ya, ini juga penting banget. Kalau bisa ya, H-1 atau H-2 sebelum kalian tes, itu kalian melakukan survei lokasi, termasuk lewat mana kalian akan berangkat dan juga di ruang mana kalian tes. Karena kan PTN itu luas banget ya. Takutnya kalau misalkan tidak survei, kalian tuh bingung lewat mana. Akhirnya waktunya habis untuk mencari ruangan tes. Sebaiknya H-1 atau H-2 kalian tuh keliling-keliling deh. Keliling-keliling pusat UTBK yang akan digunakan kalian tes. Supaya kalian juga hafal jalan menuju ruangannya. Setidaknya kalian tahu deh jalan menuju ruangan tes kalian dan juga keluarnya lewat mana. Kemudian yang kelima, yakni terbukti melakukan tindak kecurangan. Nah, saat kalian tes, di dalam ruangan itu kalian akan diawasi oleh 2 orang atau lebih panitia. Meskipun diawasi, kadang tuh masih ada aja peserta yang nekat gitu berusaha melakukan kecurangan dengan misalnya membawa HP atau memakai alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan guru bimbelnya ataupun jokinya gitu. Pokoknya jangan kalian berpikir untuk melakukan kecurangan sedikit pun karena itu bakal ketahuan. Meskipun panitianya tahu kalian tuh melakukan kecurangan, kadang tuh ada yang diem aja gitu. Ini perlu kalian ketahui ya bahwa saat panitia mengetahui kalian melakukan kecurangan itu, panitia tuh biasanya nggak menegur ataupun nggak menyita di waktu itu. Tetapi tindak kecurangan kalian itu akan langsung ditulis pada berita acara, kemudian dilaporkan pada BP3 Kemdikbud. Nah, nanti pas pengumuman, kalian tidak akan mendapatkan pengumuman apakah lolos atau tidaknya. Tetapi yang muncul malah notifikasi atau pesan yang menyatakan bahwa kalian tuh nggak dapat pengumuman karena kesalahan yang kalian lakukan atau pelanggaran. Next, yang ke-6, yakni terbukti menggunakan joki. Nah, inilah mengapa saat kalian tes itu diminta untuk membawa kartu peserta UTBK, ijazah,
KTP, ataupun surat keterangan kelas 12, tujuannya ya ini untuk memastikan bahwa yang datang ke pusat UTBK-nya untuk tes itu adalah kalian, bukan dijokiin orang lain. Makanya foto di kartu peserta itu jangan dipakai efek ya, karena takutnya nanti panitia tuh nggak mengenali kalian antara yang difoto, karena pakai efek tadi kan, yang difoto dengan yang asli. Jadinya malah nggak boleh masuk kalau misalkan nggak mengenali. Nah, maka dari itu fotonya yang kira-kira jelas dan juga jangan pakai efek ataupun ya apa sih kayak filter gitu, jangan. Next, yang ketujuh, yakni karena tidak melengkapi berkas. Jadi berkas yang dimaksud adalah berkas yang harus dibawa pada saat UTBK. Biasanya ini apa aja berkasnya itu akan diinformasikan dan ditulis di kartu peserta UTBK di bagian bawah. Kalau yang udah-udah tahun lalu itu membawa kartu peserta UTBK-nya, kemudian ada KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun, gap year itu membawa ijazah, kalau misalkan yang fresh graduate itu pakai suket kelas 12, surat keterangan kelas 12. Kemudian kalau dulu tuh ada ini ya, surat keterangan sehat gitu. Pokoknya apapun yang terdapat di informasi, berkas apa aja yang harus dibawa semuanya ya sesuai perintah. Karena kalau misalkan kalian nggak bawa, itu akan dikeluarkan dari ruangan pengecekan sehingga kalian tidak bisa mengikuti UTBK. Nanti sebelum tes itu kalian akan dikumpulkan dalam satu ruangan, itu nanti akan dilakukan pengecekan berkas. Nah di situ kalau misalkan berkas kalian tuh nggak lengkap, itu kalian disuruh keluar gitu, nggak boleh ikut UTBK. Kan sayang banget ya, maka dari itu diperhatikan baik-baik apa aja yang sekiranya harus dibawa. Nanti di kartu itu ada persyaratannya di bagian bawah sih biasanya. Bawa semua deh, yang ditulis di situ bawa semuanya. Lanjut, yang ke-8, yakni tidak melakukan finalisasi. Nah, ini dari tahun ke tahun juga cukup banyak ya yang mengalami. Penyebabnya adalah karena belum menyelesaikan pendaftaran dan finalisasi, tetapi waktunya itu udah ditutup. Maka dari itu, usahakan jangan pernah kalian berpikir nanti-nanti finalisasinya, deket penutupan gitu. Kadang kan tuh ada ya anak yang berpikir bahwa nanti aja deh finalisasinya mepet penutupan supaya dapat jadwal UTBK-nya yang akhir gitu. Nanti kan bisa dapat bocoran soal. Please jangan sampai kalian berpikir kayak gini ya. Karena kalau misalkan kalian tuh berpikir seperti itu, niscaya kalian akan termasuk dalam golongan orang yang merugi. Karena biasanya H-4 penutupan aja itu udah nggak bisa dibuka websitenya, susah banget dibuka. Terus juga nanti akan ada perebutan kuota tes kan. Nah, kalian tuh harus mencari satu-satu PTN yang masih membuka kuota tes. Sedangkan beberapa hari sebelum penutupan aja tuh biasanya udah ada atau udah banyak PTN yang menutup kuota tesnya. Jadi kalau misalkan sampai kalian nggak nemu PTN yang masih buka kuota tes, maka kalian ya mau tes di mana gitu, nggak bisa tes kan? Yang ke-9 yakni karena pilihan terlalu idealis. Nah ini bukannya menakut-nakutin kalian ya, justru ini harus dijadikan sebagai motivasi supaya kalian mendapatkan skor UTBK yang tinggi. Lawan kalian kan se-Indonesia ya, bahkan ada 2 angkatan di atas kalian yang masih bisa ikut. Nah sekarang juga pemilihan jurusan itu tidak dibatasi ya, jadi kemungkinan peserta yang lintas jurusan itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dari itu kalau misalkan kalian mau ngambil jurusan yang kira-kira tuh banyak peminatnya, ya kalian harus mempunyai effort yang lebih untuk bisa mewujudkan itu gitu. Kalian harus mendapatkan skor yang tinggi supaya aman dan lolos. Nah, caranya gimana? Caranya belajar dong. Tryout, kemudian pembahasan soalnya itu dipelajari lagi. Jangan takut ya. Akhirnya malah milih jurusan yang tidak diinginkan. Tetapi tetap saja kalian pilih jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi yang harus diubah adalah cara kalian belajar gitu. Jangan sampai kalian tuh males-malesan. Tetapi usahakan kalian itu pas ngerjain soal UTBK-nya bisa menjawab banyak soal dengan benar. Karena dengan begitu kalian bisa mendapatkan skor yang tinggi. Terus lagi kalau misalkan habis tes kalian tuh ditanya sama guru bimbel kalian atau sama teman kalian gimana soalnya gitu. Ya kalian jangan ngasih tahu soalnya tuh seperti apa. Karena itu nanti akan dipelajari sehingga kemungkinan dia tuh bisa menjawab gitu. Yang ke-10 yang bisa menyebabkan kalian tidak lolos adalah tidak melakukan daftar ulang. Ini fatal banget ya, kalau misalkan sampai kayak gini. Jadi kalian tuh udah dinyatakan lolos, tapi malah nggak melakukan daftar ulang. Ya udah deh, nggak jadi lolos, ya kan? Makanya besok kalau pas
pengumuman dan kalian dinyatakan lolos, amin, langsung cek Instagram atau website kampus yang menerima kalian. Karena biasanya di story-nya atau di postingannya itu akan ada ucapan selamat kepada maba jalur SNBT, kemudian ada langkah yang harus dilakukan, seperti misalnya menghubungi narahubung yang telah tertulis. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam grup mahasiswa baru. Dan apabila kalian sudah masuk dalam grup maba itu, disimak baik-baik ya informasi yang disampaikan cutting kalian, kakak tingkat kalian, disuruh ngumpulin apa, disuruh berangkat kemana gitu, harus diperhatikan. Jadwalnya juga diperhatikan ya. Karena itu masuk dalam rangkaian daftar ulang sampai ospek. Oke, itu tadi yang dapat aku sampaikan. Ada berapa? 10 ya? Banyak banget kan? Nah, ke-10 hal tadi itu jangan sampai kalian lakukan ya. Oke? Oke dong. Kiranya itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.